Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, berjumpa lagi dengan kami di channel ini. Channel dengan informasi ringan namun bisa menambah pengetahuan, insya Allah. Baik, untuk kali ini sepertinya kita ada bonus ya. Dari video sebelumnya dari video sebelumnya sudah kita pelajari beberapa komponen dari Construct 2. Di kelas ini yaitu kelas diskusi, pada video ini kita akan langsung praktek membuat sebuah game. Itu bonusnya. Jadi sebuah game sederhana, so simple banget. Jadi gamenya hanya mengandalkan drag and drop. Jadi pasti bisa, rekan-rekan pasti bisa. Baik, dari game ini nantinya sebenarnya sudah saya tampilkan di thumbnail ya. Kurang lebih seperti itu game yang akan kita buat. Jadi kita membutuhkan beberapa komponen yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Komponennya ya seperti gambar-gambarnya itu. Yang perlu kita siapkan seperti pertama background, yang kedua itu adalah objek kemudian kotak untuk tempat dia dipindahkan nanti, sama beberapa objek lainnya. So simple, cuman itu aja. Jadi nanti teman-teman bisa mengganti objeknya, tidak harus sama dengan yang kita praktekkan. Yang saya siapkan di sini seperti inilah kurang lebih. Ada angkanya, objek angka sama objek gambar plus sama dengan dan kotak. Nanti teman-teman bisa menggantinya sesuai dengan kesukaan rekan-rekan. Mau objek apapun bisa lah nanti. Mungkin seperti itu ya. Baik, yang kita lakukan nantinya adalah behavior dari drag and drop. Nanti kita tambahkan event-eventnya. Pertama kita buka dulu Construct 2 nya. Jadi baru beberapa kali ya, video sebelumnya itu baru beberapa kali, dan ini mungkin yang ketiga atau keempatnya ya kita sudah dapat buat game, walaupun sederhana tapi lumayan lah untuk dipraktekkan. Jadi di sini nanti kita sambil diskusi teman-teman, mana yang sekiranya masih membingungkan bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawabnya akan dijawab, kalau enggak nanti kita pikirkan bareng-bareng begitu. Minimal buka 2, cukup satu saja yang dibuka, yang satunya ditutup gak apa-apa, close ya. Kita buka satu saja, kemudian kita buat new project. Bisa kita klik, ini sedikit mengulang dari pertemuan sebelumnya ya, maksud saya video sebelumnya. Kita bisa klik new atau bisa langsung CTRL plus N. Coba kita di sini new aja. Setelah itu kita pilih new empty project.
untuk project kosongnya. Nah, ini tempat lembar kerja yang akan kita gunakan. Untuk layout scale-nya kita gunakan seperti biasa 1280, 720 set. Nah, masih ada sisanya. Kalau begitu kita taruh di projectnya, window size-nya kita samakan supaya nanti pengerjaannya lebih enak. Sama ya, 1280, 720. Nah, sama. Nah, di pertemuan sebelumnya sepertinya sudah. Untuk scroll, untuk zoom in zoom out kita bisa gunakan CTRL plus scroll yang ada di mouse kalau rekan-rekan menggunakan mouse ya. Kemudian untuk menggesernya atau menggerakkan yang seperti hand tool itu, kalau di Photoshop kita pakai spasi di keyboard, space saja. Nah, seperti itulah. Kita ke layar lagi. Baik, untuk di layar kita pertama input backgroundnya dulu. Kita ubah namanya dulu supaya nanti tidak bingung. Yang pertama adalah background. Tentunya background dulu. Rekan-rekan siapkan dulu backgroundnya seperti yang tadi. Kira-kira apa yang mau dibuat backgroundnya, itu terserah selera rekan-rekan. Mau dikasih background gelap, background terang, background apa aja mungkin bisa. Saya mau pakai background di mana ya, lupa naruhnya. Backgroundnya itu saya cari dulu. Di sini. Nah, saya pakai yang biasa aja. Rekan-rekan bisa menggesernya, drag and drop langsung ke lembar kerjanya. Setelah itu disesuaikan ukurannya. Nah, supaya ukuran saat penggeserannya ini tidak berubah ukuran aslinya, kita undo. Kita klik shift, tahan, kemudian digeser untuk meresize. Nah, jadi tidak berubah ukurannya. Setelah itu kita sesuaikan di lembar kerja kita. Ya, setidaknya seginilah, dipaskan supaya enak dilihat. Oke ya, rekan-rekan bisa menggunakan background yang lain, bisa foto sendiri, bisa background putih gradient buat sendiri, ambil dari internet. Foto pacar juga boleh, apalagi mantan kalau ada ya. Masa mau membuat game pakai fotonya mantan, coba gitu. Ya, saya pakai yang rumputan gini, yang hijau-hijau karena menenangkan ya. Itu untuk backgroundnya. Kemudian rekan-rekan siapkan juga objek-objek yang akan ditambahkan ke dalam game ini. Kita kunci dulu supaya nggak berubah posisinya. Kemudian kita buat layar baru lagi. Nah, layar yang ini kita beri nama objek saja ya. Objek. Nah, di sini objeknya nanti ada banyak seperti di contoh thumbnailnya itu di hasil akhirnya. Tapi ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita masukkan semua objek yang mau dimasukkan ke dalam game dan sekaligus ditata langsung, ditata rapi. Setelah itu baru kita kerjakan efek-efeknya, eventnya, behaviornya, dan pengaturan lainnya. Dan cara yang kedua adalah kita buat satu dulu, contohnya satu gambar, kemudian satu kotaknya di sini untuk ketika dipindah dia bisa langsung pas. Tapi ketika dipindahkan ke tempat lain dia nggak bisa, dia balik lagi
Kemudian kalau satu ini sudah selesai, baru kita lanjutkan ke objek berikutnya, objek berikutnya, objek berikutnya, objek berikutnya. Nah, terserah teman-teman nanti yang mana yang mau digunakan nantinya gitu. Baik, kemudian objek kita pakai yang cara kedua saja ya, sepertinya lebih enak supaya nanti teman-teman mengikutinya, kita prakteknya lebih enak. Kita buat satu dulu, kalau sudah berhasil baru kita buat ke objek yang lainnya begitu. Baik, untuk objek yang pertama kita siapkan. Nah, saya akan menggunakan objek gambar-gambar yang ada di sini yang sudah saya siapkan. Objek yang pertama saya mau memasukkan HTML mungkin ya. Baik, untuk memasukkan objek seperti pada video sebelumnya, kita klik kanan bisa, kemudian insert new object atau double klik kiri langsung ke insert new objectnya. Keduanya sama-sama efektif, terserah rekan-rekan mau menggunakan yang mana. Kita insert new object, kemudian sprite. Nah, di sini kita bisa langsung memberi nama kepada objek yang akan kita inputkan. Tapi sebenarnya kalau kita kosongin juga tidak masalah, karena nanti dia seperti ini. Nanti ketika di insert akan otomatis namanya itu sprite. Nah, ketika sudah mungkin ketika sudah terlanjur sprite, maka nanti tetap berubah kok. Jadi tidak masalah kalau nanti pemberian namanya di akhir. Di awal juga bisa seperti ini, langsung kita buat misalkan HTML. Untuk penamaannya terserah rekan-rekan juga mau diberi nama objek atau kotak atau apa ini ya. Kalau saya ini dulu, terserah rekan-rekan. Kalau misalnya rekan-rekan ada objeknya pisang, bisa diberi pisang juga di sini. Kemudian kita insert, akan jadi seperti ini. Kita tinggal klik kiri, kemudian masukkan saja. Kita load an image from file yang ini ya, load. Kita masukkan objeknya tadi, yang maksudnya HTML itu yang ini ya. Saya mau masukkan yang HTML dulu ya. Kemudian kita klik open. Nah, di sini sudah ada. Di sini seperti editor ya. Ada brushnya, ada rectangle, bucket untuk fill maksud saya, untuk pewarnaan. Kemudian ada cut, paste, rotate, crop, dan lain-lain. Tapi ini sudah kita load, jadi langsung bisa digunakan. Kita close, maka langsung tampil di sini. Nah, akan lebih baik nanti ketika objek yang kita masukkan itu besarnya atau ukurannya itu sama. Nah, kira-kira nanti mau pasang 5 objek, kita kecilkan 5 objek ya. Misalkan 5 objek segini cukup ya. 1 2 3 4 5, segini cukup. Oke, kira-kira size-nya kita bulatin aja supaya lebih enak, supaya lebih mudah nantinya. Kita bulatkan ke 86 dan 106. Nah ya, ukurannya 86,106, sedangkan posisinya 66,85. Nah, ini adalah objek pertama yang kita masukkan. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah position yang di sini ya. Untuk posisinya nanti akan
kita akan menggunakan angka ini 66,85 sebagai variabel X dan variabel Y nya. Kemudian setelah ada, kita ini pakai yang cara kedua tadi ya, yang kita coba satu objek dulu, kalau berhasil baru kita tambahkan objek yang lainnya. Baik, setelah objek HTML sudah masuk, misalkan kita mau menaruh 2. Oh ya, untuk copy paste-nya ada banyak cara juga. Kita bisa copy di sini, kemudian paste di sini. Nah, atau juga CTRL C, CTRL V seperti biasa. Nah, kan sama. Atau juga ini yang mungkin efektif sekali. Kita bisa kita aktifkan dulu gambarnya, kemudian kita tekan dan tahan CTRL, kemudian kita klik kiri, geser, lepas, ya jadi 2 objek. Nah, ada trik lagi ketika kita membuat duplikatnya itu kita klik tahan juga shift, sehingga nanti dia lebih lurus sepertinya, lebih apa istilahnya ya, posisinya nanti lebih enak seperti ini. Misalnya kita tahan CTRL dan shift, nah dia pergerakannya lurus ke sini. Ketika digeser ke bawah dia nggak sensitif, tapi kalau di sini dia seperti di pojokan, kemudian di bawah, pojok lagi, di samping. Jadi horizontalnya itu pas, nanti duplikatnya nanti pas, enak. Nah, kita sudah tambahkan 2. Misalnya kita ambil 2 dulu saja di sini, atau 3 ya, 3 aja lah. 3 tambah 1 lagi, klik tahan CTRL dan shift bersamaan, kemudian klik kiri, geser, lepas. 3 objek HTML. Ini yang tadi namanya HTML, ketika sudah diberi nama jadi HTML, tapi kalau kita kosongin nanti jadinya sprite, dan itu bisa dirubah seperti ini. Misalnya ya, background ini namanya kepanjangan, kita ubah aja jadi background. Nah, jadi lebih enak kan, kalau kepanjangan terlalu susah nanti. Oke, untuk yang objeknya sudah, kemudian selanjutnya kita masukkan kotak, dan sama dengan di kanan insert new object, kita di sprite. Kita coba yang kita kosongin dulu, nanti jadinya seperti apa. Insert, kemudian klik kiri, kita load gambarnya. Nah, di sini kita ambil sama dengan open, langsung saja kita close, sudah ada di sini. Kalau segini kebesaran sepertinya, kita kecilkan, taruh di sebelah kanan, kira-kira segini lah. Misalkan nanti 5, 1, 2, 3, 4, cukup. Oke, ini agak ke kiri. Nah, ketika menggeser juga enak pakai teknik yang tadi itu. Jadi kita pakai tahan shift, kemudian geser, dia nggak terlalu sensitif. Jadi perpindahannya itu lebih apa ya, lebih enak, lebih pas, lebih lurus gitu. Ini untuk sama dengannya, kemudian nggak ke kiri lagi. Oke, selanjutnya kita masukkan insert load kotak. Ini sebagai tempat nanti angka dimasukkan ke sini.
open, close. Nah, besar banget ini, besar sekali, terlalu besar. Kita kecilkan, shift tahan. Ukurannya juga terlalu ini ya. Masih open dulu. Nah, yang di sini tadi kan kita kosongi, jadi namanya sprite. Yang ketika kita insert, kita biarkan maka jadi sprite. Tapi ini masih bisa diedit. Nah, ini ya, sprite. Kita beri nama sama dengan, maka di sini juga berubah, masih bisa diedit istilahnya. Ini juga sprite, kita ubah jadi, untuk yang ini kita beri nama kotak HTML, karena nanti ini pasangannya untuk HTML ini. Misalkan ini rekan-rekan gambarnya cherry atau ya cherry, misalkan nanti bisa diberi nama kotak cherry atau diberi nama apapun boleh, nanti bisa. Oke, enter. Kemudian saya pindahkan ke sisi kanan, terlalu besar ya, ini mungkin. Kemudian karena jumlahnya 3, kita insert lagi, insert sprite. Yang akan kita inputkan adalah angkanya, jumlah dari objeknya. Jadi kita angka HTML begini, insert, klik kiri, load an image from file. Karena tadi jumlahnya 3, sini 3 ya, jadi kita pilih angka 3. Kita close, otomatis di sini. Baik, setelah itu kita sesuaikan ukurannya, karena ini terlalu besar, kita kecilkan, shift tahan, kemudian geser. Nah, kita sesuaikan juga ukurannya ke sini. Ingat Ctrl scroll di mouse, kemudian untuk memindahkannya klik tahan space, geser, geser. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya. Bagaimana kalau misalkan 120 saja ya, 120. Ini kan sama, dia persegi bentuknya. Kita samakan 120,120. Kemudian yang di sini setidaknya ya berarti 150 atau kalau kebesaran mungkin 130. Oke, pasnya 135 lah, bukan banyak ini. Nah, ini 135. Oke, setidaknya aku bisa begini. Jadi untuk angkanya kita taruh di paling kanan ya. Kemudian ini kita geser ke kiri supaya ada space, ada jeda, supaya nggak terlalu rapat juga. Segini cukup, sama dengannya ke kiri lagi, tidaknya segini cukup lah. Begini kan enak, nggak terlalu rapat. Nah, dari sini semua satu kelompok objek sudah siap untuk kita coba. Jadi ada objeknya, kemudian sama dengan ini hanya pelengkap saja. Kemudian kotak untuk tempat, nanti kita tempatkan kotak untuk kita sebagai penerima, sebagai yang nantinya akan ditumpuki oleh angka ini, kotak angka ini.
Jadi ukurannya sudah sesuai, di sini sudah sesuai. Sekarang kita tambahkan jadi sekarang kita langsung ke pembuatannya. Untuk penjelasannya insya Allah akan slow, jadi rekan-rekan bisa mengikuti secara perlahan, tidak membingungkan ya. Baik, yang akan kita gunakan adalah ini dan ini. Langkah pertama, kita aktifkan dulu objeknya. Kemudian yang kita gunakan adalah posisinya, yaitu ini 1201 dan 87. Nah, dari sini karena ini sudah aktif, kita klik instance variables. Klik. Kemudian kita tambahkan add new. Nah, dari sini akan muncul jendela new instance variable. Kita tambahkan variabel untuk x dari HTML. Misal saya beri nama our HTML underscore x yang melambangkan titik x-nya. Nah, tipenya masih sama, yaitu number, kemudian initial value kita gunakan angka yang ini 1201. Kemudian kita klik OK. Ini misalkan gambarnya mangga, bisa awal mangga underscore x atau terserah rekan-rekan, yang penting nanti mudah untuk diingat, mudah untuk dikenali juga. Type-nya number, kemudian nilainya 1201 dari sini, position. Kemudian kita klik OK, akan muncul yang sudah kita buat tadi variabelnya. Satu lagi yaitu untuk variabel y, add new, kemudian sama seperti tadi awal HTML, bisa awal mangga, awal cherry, awal pisang, nama buah atau apapun juga bisa. Kemudian y, tag-nya masih number, kemudian untuk angkanya 87 dari position ini. Klik OK. Sudah ada dua awal HTML X dan Y dengan masing-masing nilainya. Kemudian kita close karena sudah berhasil menambahkan variabel, dua variabel itu. Nah, dari situ kita tambahkan yang aktif masih ini ya, angkanya, kotak angka. Kemudian kita beri behaviors ini, behaviors kita klik saja, kemudian add new. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Tema pokoknya itu di sini kita gunakan drag and drop ya. Add, klik add. Nah, sudah berada di sini, artinya rekan-rekan sudah berhasil menambahkan behavior drag and drop di objek angka. Setelah itu kita close, sudah berhasil. Nah, dari sini kita ke event sheet, lembar eventnya, klik, masih kosong, maka dari itu kita isi efek atau eventnya ya. Kita klik add event. Jadi yang diberi event adalah kotak ini. Kita ke event sheet, kemudian add event, kita klik. Setelah itu kita pilih ini kotak yang angka tadi yang sudah kita beri behavior drag and drop kotak angkanya. Kemudian kita klik next. Baru dari sini ada banyak sekali ya, jadi yang kita pilih hanya on drop, drag drop, on drop. Kita klik down, maka sudah berhasil. HTML on drag drop. Selanjutnya kita buat lagi satu event. Klik add event.
kemudian masih sama di angka. Ini adalah objek-objek yang sudah kita masukkan. Dari sini ada angka HTML sama dengan background kotak, tapi kita pilih yang angka lagi sama dengan yang pertama. Kemudian kita klik next. Nah, dari sini kita pilih condition yang is overlapping another object. Klik next. Yang ini ya. Kita klik next. Nah, di sini maksudnya adalah kita memilih objek yang akan ditumpuki oleh angka ini. Jadi objek yang ditumpukinya adalah kotak HTML. Kotak HTML nanti akan ditumpuki oleh angka HTML. Kita klik OK. Sudah seperti ini, klik done, selesai. Maka sudah berhasil ditambahkan. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita berikan actionnya, add action di sini untuk yang event kedua ya, bukan yang pertama. Yang kedua, add action, kita klik. Kemudian kita pilih kotak ini, kotak HTML. Kemudian klik next. Jadi add action, kita pilih kotak HTML-nya, kemudian next. Baru setelah itu ada banyak lagi, kita pilih size and position, bagian set position, klik. Setelah itu next. Jadi set position, kita klik next. Nah, dari sini kita diminta untuk mengisikan X dan Y-nya. Untuk yang ini kita beri sesuai dengan yang kita inputkan tadi, seperti angka. Nah, kita hanya menuliskan beberapa huruf di depannya, maka akan muncul banyak opsinya. Ini adalah objek yang kita input tadi, angka. Jadi kita pilih angkanya, enter. Kemudian kita ketik titik ya, bukan koma, titik. Nah, titik, baru kita masukkan X. Nah, ketika kita klik X, ketika kita ketik X, maka akan banyak pilihan. Jadi kita pilih yang X saja. Yang di bawahnya juga sama. Kita klikkan angka, maka akan muncul banyak. Kita pilih yang angkanya saja. Kemudian titik, bukan koma tapi titik, baru Y. Nah, Y yang ini. Jadi yang X adalah angka html.x, angka html.y. Misalkan ini adalah mangga, maka mangga.x, mangga.y. Jadi tergantung objek yang rekan-rekan masukkan tadi. Setelah itu kita klik done, selesai. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Untuk langkah yang selanjutnya, ketiga, kita tambahkan event lagi. Kita klik add event, klik. Nah, dari sini kita pilih yang sistemnya. Sistem, kemudian klik next, next. Baru setelah itu kita pilih yang ini, special conditions. Bukan telur tapi special conditions. Kita pilih yang else, kemudian done. Nah, sudah jadi. Selanjutnya baru kita tambahkan action juga seperti yang kedua, tapi yang ini agak berbeda ya. Kita klik add action. Nah, kita diminta untuk memilih lagi. Di sini yang kita pilih adalah yang pertama, yaitu objek ini. Jadi yang angka HTML, misalkan mangga ya, kita pilih mangga. Kita pilih, setelah itu next. Nah, dari next ini nanti baru kita set position yang ini. Kita klik next. Seperti tadi, kita diminta untuk menginputkan. Nah, dari sini kita masukkan yang objek awal tadi, yaitu ini
sama seperti yang event kedua. Angka HTML kita beri titik bukan koma. Nah, selanjutnya adalah awal. Ini adalah variabel yang kita inputkan, kita masukkan di awal tadi. Jadi kita pilih yang ini. Untuk selanjutnya adalah Y, sama, kita masukkan angka, pilih yang ini, kemudian titik bukan koma, setelah itu awal. Nah, awal ini kita pilih yang Y, jadi kita pilih X untuk X dan Y untuk Y, kita klik done. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Jadi maksudnya adalah ketika sistemnya nanti ketika nanti kita menggerakkan, memindahkan angka ini tidak sesuai pada kotak ini, jauh di sini atau kemana, maka dia akan kembali ke posisi awal. Ketika dia mendapatkan perintah lain, jadi tidak ditaruh di sini, maka dia atau objek ini posisinya akan di set atau diatur dari titik X awal dan titik Y awal. Artinya dia kembali ke titik awal, seperti mental begitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita jadikan yang event ketiga dan event kedua menjadi sub event pertama. Nah, ini kan satu-satu. Untuk bisa memilih keduanya, klik salah satu, kemudian tekan tahan CTRL, klik event lainnya. Nah, untuk menjadikan subnya adalah gampang, kita tinggal drag and drop. Kita klik tahan, kemudian tarik ke atas. Setelah sudah garis yang panjang ini, kita geser ke kanan. Nah, setelah berubah seperti ini, kita lepas, maka dia akan menjadi sub. Jika seperti ini belum ya, kita geser ke kanan dulu seperti ini, kita lepas. Jadi dia menjadi sub event dari yang pertama ini. Baik, setelah itu kita save dulu. Oh, yang pertama kita belum save ya. Kita taruh di luar. Kita buat folder baru. Game sederhana. Ya, sudah berhasil di save. Sekarang kita coba buktikan apakah dia bisa dipindah. Kita mainkan. Untuk menjalankannya seperti biasa, kita bisa klik run di sini atau di sini, atau F5 juga bisa. Kita coba yang di sini. Starting preview, masih proses, kita tunggu dulu. Ini baru objek yang pertama, jadi masih proses ya. Jadi kita gerakan itu objek yang angkanya. Ya, masih proses dan masih proses juga. Oh, sepertinya ada kesalahan di bagian coba. Iya. Sudah.
file access. Nah, di sini letak kesalahannya. Tadi belum tersimpan sepertinya, atau angkanya berubah. 1280 yang kesimpan cuma angka 2. Jadi ya memang sempit sekali. Kita save, baru kita ke sini lagi. Ini sempit karena tadi 2. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi yang bisa digerakkan itu ya, yang ini enggak. Angka inilah yang kita gerakkan. Jadi yang else tadi yang di sistem, ketika angkanya tidak tepat di sini, maka dia akan mental kembali lagi. Nah, dia akan kembali. Tapi ketika ditaruh di tengah dan dia berhenti di sini, maka yang kita lakukan berhasil. Nah, seperti ini. Berarti selamat, kita sudah berhasil membuat satu objeknya di sini. Tinggal beberapa lagi ke bawah. Kalau ditaruh di luar kotak ini, maka dia akan kembali ke posisi awal. Di sini dia berhenti. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita langsung buat objek ke bawahnya, yaitu yang lain-lainnya. Kita kembali ke objek. Untuk mempermudah kita tambahkan satu lagi ya, garis pembatasnya. Garis kita insertkan garis saja. Sebenarnya kita taruh di objek, layar objek juga bisa tanpa harus membuatnya lagi, tapi tidak apa-apa. Terus kita siapkan dulu warnanya. Ini sudah bagus lah. Kita mau buat kotak, close kotak ini maksudnya. Tarik, ini hanya untuk pembatasnya saja. Baik, setelah itu kita kunci, kita kembali lagi ke objek, buka kuncinya, kita inputkan semua objek yang mau dibuat, atau kita buat satu-satu lagi juga bisa. Kita insert sini. Yang kedua misalnya objek misalnya Python, insert. Nah, saya sudah menyiapkan gambar Pythonnya. Kalau rekan-rekan gambar yang lain juga bisa. Klik open, close. Kita sesuaikan ukurannya. Baru kita taruh di sini. Sepertinya masih terlalu besar. Kurang lebih segini. Nah, di sini misalkan kita beri satu ya untuk beritanya. Selanjutnya sama dengan kita copy paste, Ctrl Shift ditahan, kemudian kita geser untuk lebih mudah. Lepas ya. Kotaknya juga bisa kita insert. Untuk kotaknya kita sesuaikan, misalnya kotak Python, kemudian insert. Nah, kita masukkan gambar kotak lagi, open, close. Kita samakan dengan ukuran yang ini supaya nanti lebih mudah pengaturannya. Di sini 135, jadi kita beri 135,135. Nah, kemudian kita paskan. Nah, dari sini kan sepertinya terlalu besar ya.
geser lagi yang ini ke bawah. Oke. Karena ini 1, maka kita ambil angka 1. Angkanya juga angka Python ya. Kalau misalkan rekan-rekan seri ya angka seri atau apa begitu. Kita klik kiri, kemudian load image. Kita ambil yang Pythonnya tadi 1 ya, berarti angka 1, open, close. Nah, kita sesuaikan ukurannya 120. Kita ubah jadi 120 juga, 120,120, bentar. Taruh di sisi kanan. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan untuk menambahkan behavior, event, action satu-satu, atau kita juga bisa langsung mengimportkan semua objek yang dibutuhkan. Tinggal nanti teman-teman mau yang mana ya, yang enak lah pokoknya. Baik, ini nanti muat atau enggak ya, coba dulu. 1, 2, 3. Enggak muat ternyata, garis ke atas lagi karena tidak muat. Sebenarnya bisa kita kecilkan ukurannya, tapi tidak apa-apa, segini juga bisa. Yang penting enak dilihat, dah itu aja. Sudah, kita sesuaikan lagi sama dengannya. Di sini ini juga agak ke atas, ini juga. Oke, kita bisa langsung coba satu-satu ya. Untuk yang Python ini kita gunakan kotak dan angkanya. Kita perhatikan di sini adalah 1204,203. Jadi kita tambahkan variabelnya, add new. Ini adalah awal Python. Awal Python underscore x, yaitu 1204. Kemudian kita klik OK. Tambahkan lagi awal Python underscore y untuk koordinat y, yaitu 203. Kemudian klik OK. Nah, sudah berhasil dua-duanya. Setelah itu kita tambahkan behaviornya untuk kotak Pythonnya, yaitu angka 1 karena jumlahnya 1 ya. Behavior kita add new, kemudian drag drop, add. Sudah berhasil, kita close. Karena sudah berhasil, kita ke event sheet. Kita tambahkan yang seperti ini, sama persis dari event pertama sampai action ketiga, sampai dia dijadikan sub eventnya dari yang pertama ini. Kita add event karena kita tadi yang ini sudah, jadi yang ini ya, angka Python. Klik next, kemudian drag drop, on drop, done. Sudah berhasil. Selanjutnya add event lagi, kemudian ini lagi, next, kemudian is overlapping, dia menumpuki yang ini. Kita klik next, kemudian dia akan menumpuki di mana? Di kotaknya Python, bukan yang HTML ya, di kotaknya Python, karena angka Python dia akan menumpuki kotaknya sendiri. Klik OK, kemudian done. Sudah berhasil. Baru kita tambahkan add action untuk event kedua seperti yang ini.
add action, kemudian kotak Pythonnya, next, kemudian session position, set position. Sudah, klik next. Baru kita menginputkan yang di sini. Karena tadi adalah Python, jadi kita ini angka Python, kemudian titik, bukan spasi, bukan garis miring atau yang lainnya, tapi titik. Kemudian kita klik X, titik X ya. Yang Y juga sama, angka Python, titik Y. Nah, sudah, kita klik down, selesai. Sudah berhasil ditambahkan. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu yang sistem ya. Add event lagi. Sistemnya, yang ini mudah diingat, ketika sistemnya itu mendapatkan else, yang ini special conditionnya down, maka kita klik actionnya untuk menambahkan action, maka angka ini next akan dikembalikan ke posisi set position awal, yaitu di sini. Di sini adalah ini angka Python dot variabel yang di awal tadi, awal dari Python yaitu X, karena ini X, kemudian yang Y angka Python dot, maksudnya titik ya, titik awal. Tidak, kita hapus dulu, titik awal Python Y yang ini. Sudah, kita selesai. Setelah itu baru kita buat menjadi sub eventnya dari yang pertama, yang nomor 4 ini maksudnya, yang Python. Geser sampai ada tandanya seperti ini, kemudian lepas. Sudah berhasil, kita save, kemudian jalankan. Di sini kita refresh, ya sudah ditambahkan. Jadi ketika ini ditaruh di kotak lain dia akan kembali, tapi di kotaknya sendiri yaitu 3 dia berhasil. Nah, ketika yang satu ini juga begitu, sama, ini ditaruh di kotak ini juga gak mau dia. Oh ya, ini belum kita beri nama, tapi kalau di sini dia nggak mau ya. Jadi yang ini nanti kita beri nama masing-masing kotaknya. Ini kotak HTML, ini kotak Python, yang ini pasti kotak Python. Nah, ini harus kita rubah, misalkan Java, yang di sini misalkan CSS, dan yang di sini misalkan untuk JavaScript. Oke. Oh, tadi belum dirubah. Ini tadi di copy. Ini untuk Python. Jadi untuk yang lainnya nanti kita import satu-satu. Kita masukkan lagi, right? Yang selanjutnya adalah Java. Insert. Kita load. Next, kita masukkan Java. Ini ya. Open, close. Kita sesuaikan ukurannya, taruh di sini. Sama dengan boleh kita copy. Nah, yang kotak ini tidak boleh di copy ternyata, jadi kita harus menginputkannya secara
satu-satu manual. Yang di sini kotak miliknya Java, kotak Java, insert, kemudian kita masukkan, kita close, ukurannya disamakan 135, size nya 135,135, enter. Kita paskan di sini. Ya, misalkan di sini Java. Dari Java misalnya kita beri 4. Kita aktifkan, kemudian CTRL dan Shift tahan, kita geser ke kanan 1, geser lagi 2, 3, yang terakhir 4. Ada 4 Java. Kemudian kita importkan angka sesuai jumlahnya. Angka ini sprite sama, angkanya angka Java. Kita klik insert, kemudian klik kiri load image, angka Java tadi kita beri 4. Kita close. Tadi 120 ya ukurannya, 120. Kita samakan sekitar di sini. Oke. Ini 4 karena jumlah gambarnya ada 4. Jadi kita klik di sini, kemudian variabelnya kita add. Agak cepat ya karena tadi sudah ada 2 contoh, pasti sudah bisa dipahami sedikit. Untuk variabelnya kita beri variabel X dari awal Java, misalkan underscore X, maksudnya adalah titik awal dari gambar ini, yaitu dengan koordinat X dengan value-nya 1206. Nah, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi awal Java underscore Y, tabnya masih nambah, angkanya 375, dan klik OK. Sudah berhasil, ada 2. Kita close, baru kita ke behavior, kita berikan drag and drop, add, sudah berhasil ditambahkan, kemudian di close, baru kita ke event sheet. Event sheet kita samakan dengan ini. Kita agak cepat ya karena sudah ada 2 contoh, bisa agak cepat, dan mungkin 2 contoh itu bisa kita pahami untuk langkah-langkah selanjutnya. Kita pilih Java, kita klik next, baru drag drop, kita pilih on drop, done. Kemudian tambahkan lagi, masih sama angka Java, next, kemudian is overlapping another object, kita klik next. Dia akan menumpuki di mana, yaitu di kotak Java. Oke, done. Nah, dari sini kita tambahkan action untuk event ini. Kita klik add action, kemudian kita pilih kotak Java-nya, klik next. Setelah itu dia akan di set position ini, kita klik next lagi, baru ini adalah kotak. Nah, kita pilih yang kotak Java, titik X nya. Kemudian untuk Y, kotak Java titik Y ini. Baru kita done, sudah berhasil. Untuk yang ketiga adalah sistem, kita pilih sistem, kemudian next, baru else, yang di sini special condition else, done. Setelah itu kita tambahkan actionnya lagi seperti sebelumnya, yaitu else untuk angka Java, next,
di set posisinya dan ditambahkan ke angka Java ini di posisi awal Java, yaitu X. Kemudian yang Y, angka Java ini, kemudian awal Java Y. Selesai, kita done. Kemudian kita select dengan kedua event ini dengan tahan CTRL, kemudian klik dan kita drag ke dalam sampai ada simbol seperti ini. Nah, sudah berhasil. Kita save, jalankan. Cukup satu saja. Nah, ketika dia ditempatkan di kotak lain, dia nggak mau. Sini, misalkan ini di sini atau di sini. Jadi dia hanya mau di kotaknya sendiri. Yang ini di sini juga tidak mau, jadi dia di sini. 4 tidak mau di 3, apalagi di 1. Jadi dia hanya di 4. Seperti itu, kita kembali lagi. Kita tambahkan lagi sisa 2. Insert sprite yang keempat ini CSS misalnya. Insert, klik kiri, load, kemudian cari misalkan ini. Kita klik open. Sudah, kita close. Sudah ada di sini. Sesuaikan ukurannya. Tahan shift kemudian geser untuk resize sekitar segini. Kita posisikan di kiri. Kemudian sama dengan CTRL shift tahan, kemudian kita geser. Oke. Kemudian kita insert untuk kotak dari CSS. Klik kanan, insert new object, right. Kita beri nama kotak CSS, misalkan kotak objeknya pisang, kotak pisang juga boleh. Kita insert, klik kiri, kita load gambarnya, kotak, open, close. Ukurannya disesuaikan. Tadi itu size-nya 135,135. Enter. Dari sini kita paskan kotaknya sekitar di. Oke, misalkan nanti ditambah lagi, muat apa tidak ini? Ya, muat. Namanya sudah kotak CSS. Kemudian CSS-nya ini kita beri apa? Misalkan kita beri 3 sudah, berarti 2. Kita beri 2. 1. Kita klik, kita tahan CTRL dan shift. 1, 2. Ya. Kita beri angka yang 2. Insert sprite angka dari CSS. Kemudian kita insert, klik kiri, load, open, 2. Kemudian kita close. Ukurannya kita sesuaikan tadi 120,120. Kita taruh di paling kanan. Ini seperti terlewat di bawahnya ya. Kita pindahkan di paling atas supaya garis ini berada di bawahnya objek. Nah, seperti ini. Lebih enak. Kita taruh di sini. Oke. Kemudian sudah lengkap, kita baru mulai lagi. Tambahkan variabel di sini, add new. Kemudian posisi awal dari gambar 2, yaitu awal gambar 2 apa? Misalnya CSS dengan koordinat X. Type-nya number, X-nya berapa ini? 1206. 1206.
kemudian oke, sudah berhasil. Kita tambahkan untuk awal CSS dari Y, number angkanya 498, klik OK, close. Nah, dari sini kita tambahkan behaviornya, add, kita pilih drag drop, add, sudah berhasil ditambahkan, kita close. Nah, dari sini baru kita ke event sheet, kita tambahkan seperti ini lagi, add event. Yang keempat tadi CSS ya, kemudian next, kita pilih on drop, next, down, kita add event lagi. Yang kedua sama, masih di angka CSS, kita klik next, kemudian is overlapping, dia akan menumpuki siapa, menumpuki objek apa, menumpuki objek CSS nya, kotak CSS. Kita klik OK, run, baru kita tambahkan action untuk event yang ini. Actionnya dia akan menumpuki dari kotak CSS, klik next, kemudian di set posisinya, set position, klik next, yaitu kotak CSS yang ini, titik dot x yang ini, kemudian yang bawahnya adalah kotak CSS dot y yang ini. Setelah berhasil kita down, sudah berhasil kita tambahkan add event lagi, kita tambahkan eventnya yaitu sistem yang kita pilih, kemudian kita klik next. Setelah itu kita pilih else, ini down, sudah berhasil kita tambahkan actionnya, klik add action. Nah, kita pilih angkanya, kemudian next, kemudian di set posisinya, klik next lagi, baru dari sini itu angka dari CSS dot posisi awal dari angka CSS nya yang X, kemudian angka lagi CSS dot awal Y yang ini, kemudian kita down, selesai. Nah, kita arahkan ke sini, kemudian save dan coba. Ini masih yang tadi. Nah, sudah 3 di sini, 1 di sini, 4 di sini, 2 di sini, bisa di sini, bisa. Kita minimize. Baik, untuk objek terakhirnya adalah tambah satu lagi ya. Masih di sini, kita insert new object. Yang terakhir adalah JavaScript. Insert, klik kiri, open. Kita masukkan JavaScript-nya. Open, kemudian close. Sesuaikan ukurannya ya, seginilah, kemudian taruh di paling bawah. Setelah itu sama dengan shift, ctrl tahan, kemudian arahkan ke bawah, lalu masukkan untuk kotak JavaScript-nya. Right, ini adalah kotak dari JavaScript. Insert, kemudian klik kiri,
load image. Yang terakhir adalah 5 ya, kita pilih 5, close. Salah, yang kita inputkan itu kotak. Ini malah angkanya, jadi kita rubah saja yang di sini jadi angka JavaScript dengan ukuran 120. Kemudian kotaknya, kotak JavaScript insert, baru kita load. Nah, ini kotak ya, bukan angka. Maaf tadi mungkin lupa ya. Close. Nah, kotaknya tadi 135,135. Baru kita paskan di sini. Oke. Ini juga sudah. Oke. Ini kita tambahkan variasi. CTRL shift tahan, geser ke kanan. Kemudian misalkan kita tambahkan lagi di sini tambah atau plus, maksudnya yang tambah ini ya. Kemudian close. Nah, sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita taruh di sini, terlalu besar ya, terlalu besar, mungkin segini. Baru kita copy lagi, CTRL shift tahan, geser ke kanan, tambah satu lagi. Nah, kalau begini jadi lebih variatif. Nah, baru kita masukkan variabel seperti yang di awal-awal tadi. Tambahkan, ini adalah posisi awal dari JavaScript, kita singkat JS mungkin. Kemudian X sebagai koordinatnya adalah dengan nilai 1206. Oke, kita tambahkan lagi untuk Y awal JavaScript JS underscore Y type number dengan nilainya 642. Sip. Oke, sudah berhasil tampil ada 2. Close. Baru kita tambahkan behavior untuk objek ini. Add new. Kemudian drag drop, klik add. Sudah berhasil tampil untuk drag and dropnya. Kita close. Baru kita ke event sheet. Event sheet kita tambahkan seperti ini lagi. Baik, yang kelima adalah ini, jangan sampai tertukar dengan Java ya. JavaScript, next JavaScript, kemudian on drop down. Sudah berhasil. Tambahkan event lagi pada JavaScript, maka JavaScript next is overlapping, dia menumpuki objek, yaitu objek dari kotak JavaScriptnya. Oke, done. Berhasil. Baru kita tambahkan actionnya. Add action, yaitu kotak JavaScriptnya. Kemudian set position. Next, baru kita beri di sini kotak JavaScript. Titik X yang ini. Kemudian yang di bawahnya juga sama, kotak JavaScript yang ini, titik Y. Done, selesai. Baru yang satunya lagi, sistem next else yang ini. Done. Kita tambahkan actionnya adalah angka dari JavaScript.
di set posisinya, objeknya angka JavaScript yang ini, titik awal dari JS yang X, yang Y juga sama, angka JavaScript. Kita pilih titik awal JSY down. Nah, baru kita select keduanya, CTRL, klik, kita geser ke kanan sampai berubah seperti ini dan menjadi sub event dari yang pertama. Kita save, run. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Di 3, 1, 4, 2, dan 5. Ditaruh di sini, dia nggak mau, sini nggak mau, apalagi di sini. Jadi dia di sini. Nah, dari sini saya baru sadar kalau kita tinggal menggeser ke kiri. Harusnya ini diacak ya. Harusnya ini diacak, jadi nanti akan lebih seru lagi untuk memainkannya. Kalau ini tinggal geser ke kiri. Kita rubah saja sekalian. Kita close salah satu. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kan 3, ini 3, ini 1, ini 1. Harusnya diacak. Kita rubah saja. Misalkan 3-nya, 3 ini kita geser ke sini. Baru yang ini Java kita geser ke atas sini. Jangan lupa untuk gesernya kita klik shift, tahan shift, jadi lebih presisi untuk menggesernya. Kemudian yang 5 JS-nya kita pindah ke atas, misalnya di sini. Pitanya kita geser ke bawah. Dan CSS-nya kita geser ke bentar. Ini sudah. Oh, yang ini kita geser ke bawah. Ini kita geser ke sini. Kita rapikan. Agak ke atas lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Kita pindah juga. Ini kita pindah. Ini kita pindah. Ini juga ke sini. Taruh ke atas.
save, run. Kita close yang ini. Jadi dia tidak mau, apalagi di sini. 3 dia ketemu dengan 3, 1 ketemu dengan 1, 4 ketemu dengan 5, nggak mau dia. 4 dengan 4, 2 dengan 5, jelas dia nggak mau. 2 dengan 2, dan terakhir 5 dengan 5. Ini sudah jadi seperti itu rekan-rekan ya. Gamenya sederhana sekali, objeknya hanya ini yang digunakan. Jadi seperti itulah yang sudah kita buat. Mohon maaf sekali karena ada beberapa kesalahan tadi. Semoga kelas diskusi kita pada video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Apabila ada cara yang lebih mudah atau pendapat dari rekan-rekan apapun itu, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Baik, mungkin hanya itu saja. Jangan lupa klik like, share, dan komen jika perlu. Subscribe jika mau. Jadi kalau tidak mau, tidak usah, tidak apa-apa. Karena yang namanya ikhlas itu lebih baik. Jadi tidak ikhlas tidak usah di subscribe, tidak apa-apa. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. Ja, nite terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.